Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelas, objek, dan atribut. Pada pemrograman lanjut ini kita lebih meningkat materinya. Kalau di pemrograman dasar kita dasar-dasar pemrograman, tapi kalau di pemrograman lanjut kita cenderung ke object oriented programming, ya, seperti ini. Nanti kita coba. Nah, di sini kita ke Java OOP, Object Oriented Programming, ya. Jadi sebetulnya dalam pemrograman itu ada pemrograman secara prosedural dan pemrograman yang berorientasi objek. Kalau pemrograman prosedural itu biasanya kita membuat program panjang sekali dan seterusnya, sedangkan pemrograman berorientasi objek itu sama-sama panjang, cuma kita buat menjadi lebih ringkas lagi dan lebih efisien, ya. Dan pemrograman sekarang sudah banyak semuanya berbasis orientasi objek. Jadi mau tidak mau sekarang kita harus mengenal dan menggunakan OOP ini, ya. Jadi kalau kita lihat bahasa-bahasa yang lama seperti COBOL, C, mungkin Anda ada yang pernah pakai COBOL, saya masih ikutin, ya. Jadi pemrogramannya ini instruksinya langkah demi langkah, ya, untuk mereka menggunakan prosedur atau subroutine untuk membuat program menjadi modular, ya. Paradigma pemrograman ini lebih berfokus pada logika daripada data, dan program ini digunakan untuk menggabungkan keduanya, ya. Sedangkan pemrograman OOP ini dimiliki oleh Java, C#, C++, Python, dan seterusnya, dan lain-lain masih banyak, ya. Ini menggunakan pendekatan OOP, ya. Jadi dalam OOP kepentingan diberikan pada data daripada hanya menulis instruksi untuk menyelesaikan tugas. Jadi lebih fokus kepada data, ya. Yang disebut objek adalah hal atau ide yang ingin Anda modelkan dalam pemrograman, ya. Objek itu bisa apa saja, bisa berisi karyawan, rekening bank, mobil, dan lain-lain, ya. Kalau dibandingkan dengan pemrograman prosedural, OOP itu lebih cepat, strukturnya lebih jelas, kemudian tidak berulang-ulang, hanya kita panggil berulang-ulang tidak apa-apa, tapi penulisannya cukup sekali saja tapi dipanggil berulang-ulang, ya. Kemudian untuk kerjasama tim dan seterusnya, OOP ini lebih cocok. Jadi mungkin seorang programmer membuat sebuah kelas, kemudian kelas itu akan digunakan oleh anggota tim yang lain, itu sudah bisa. Jadi try ini bukan try kering, ya, tapi singkatan don't repeat yourself. Jadi jangan sering mengulang kode, cukup sekali lalu dipanggil berulang-ulang, ya. Intinya bukan diulang, ya, menggunakannya kembali. Cukup memanggil nama dari metode atau fungsi atau prosedur. Kalau dalam pemrograman biasa disebut dengan fungsi atau prosedur, sedangkan kalau di dalam OOP itu disebut dengan methods, ya. Nah, coba kita lihat di sini ada perbedaan antara kelas dan objek. Jadi kelas itu adalah blueprint atau cetak biru atau bayangan kita. Misalnya mobil. Mobil itu
punya apa saja. Nah, yang dimiliki oleh sebuah mobil itu disebut dengan atribut. Sedangkan yang bisa digunakan itu adalah objeknya, ya. Jadi mobil itu bayangan kita, sedangkan yang kita temui mobil dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk merek tertentu, misalnya Toyota, Mazda, Audi, dan lain sebagainya, ya. Contoh yang lain adalah kelas itu kelas manusia. Objeknya apa? Ya manusia itu memang punya kaki, tangan, muka, hidung, telinga. Objeknya berupa apa? Objeknya adalah si Badrun. Nah, Badrun ini sama-sama objek. Dia objek, dia manusia. Jadi objek itu turunan dari manusia, ya. Pak dokter, dia juga manusia. Pak tentara, dia manusia. Tapi yang bisa kita temui kalau manusia saja masih dalam bayangan gitu. Oke, lanjut. Jadi ini yang harus Anda ketahui ya. Jadi kalau kelas itu bayangannya tapi harus ada, ciri-cirinya harus ada, tapi yang digunakan, yang kita pakai adalah objeknya. Ya. Misalnya ada hewan, hewan itu kan masih bayangan. Dia punya napas, punya tinggi badan, punya berat. Tapi yang akan kita pakai untuk masak apa? Misalnya hewan apa yang kita masak? Hewan kan harus jelas. Hewan apa? Misalnya ayam, kambing, sapi, dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan ada kelas adalah template untuk objek. Template-nya dan objek adalah turun dari kelas, ya. Ketika sebuah objek dibuat, mereka mewarisi semua variabel dan metode dari kelas. Ya, jadi sebetulnya kalau di sini cocoknya bukan variabel, tapi dia itu adalah atribut, ya. Kalau dalam pemrograman biasa kan ada variabel, ada fungsi dan prosedur. Sedangkan kalau dalam kelas variabel itu disebut dengan atribut, sedangkan metode dan fungsi disebut dengan metode. Ya. Nah, seperti ini, mobil memiliki atribut, bobot dan warna serta metode. Metode itu biasanya kata kerja ya. Kalau ciri-ciri memiliki apa itu adalah atribut. Misalnya mobil. Atributnya apa? Ya bobot, warna, kemudian lampunya berapa dan seterusnya. Kalau metode seperti kecepatan, kemudian disetting, menyala, mati, ya, itu adalah metode. Jadi cenderung ke kata kerja. Kalau kata benda itu cenderung ke atribut. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kelas adalah cetak biru ya. Ini dasar-dasarnya yang harus Anda ketahui, karena nggak hanya di Java saja, di pemrograman lain mungkin cara pemrogramannya berbeda, tapi strukturnya sama. Ada kelas, ada objek, ada atribut, ada methods, ya. Untuk membuat sebuah kelas, kita menggunakan kata kunci, ya, kelas, ya. Bisa public atau kelas saja di sini ya. Di sini kita buat kelas utama. Jadi public kelas utama integer x sama dengan 5. X sama dengan 5 ini adalah, kalau biasanya kan disebut variabel, kalau di sini disebut dengan atribut, ya. Kemudian dari sintaknya Java, kelas harus dimulai dengan huruf besar yang pertama, dan nama filenya harus cocok dengan nama kelas. Jadi kalau utama, public kelas utama, maka nama filenya adalah utama.java gitu ya, jangan sampai salah. Terus kalau usahakan ini huruf besar supaya tidak ada kesalahan. Untuk membuat objek,
kita menggunakan kata kunci new ya, kata kunci new. Saya betulkan dulu. Kita nah, misalnya seperti ini. Ini ada public class my class ya, class my class. Kemudian integer x sama dengan 5. Ini adalah atribut ya, atribut. Public static void ini adalah untuk menampilkan program utamanya. Kalau nggak ada ini nggak bisa ditampilkan ya. Kemudian cara membuat sebuah objek adalah dengan cara menulis nama kelasnya, kemudian diikuti dengan objek yang ingin kita buat. Misalnya myObj atau mau saya buat objek saya, terserah lah. Kemudian diikuti new diikuti nama kelasnya ya. Misalnya ada public class manusia, berarti di sini manusia Aldebaran sama dengan new manusia. Nah gitu ya. Nanti bisa Anda coba lihat ya seperti ini. Nanti kita coba ya pemrogramannya. Kita selesaikan dulu di teorinya. Sebuah kelas bisa dibuat menjadi banyak objek. Kalau tadi kan cuma satu. Misalnya ada manusia itu siapa saja? Jelas banyak ya. Manusia Andin, manusia Elsa, manusia Surya, manusia Aldebaran, manusia Randy, dan seterusnya ya. Seperti tadi yang contoh sebelumnya di sini, untuk membuat sebuah ini apa namanya objek, kelasnya ditulis dulu. Ini kelasnya utama, kita buat objek 1 sampai dengan new utama, yaitu nama kelasnya, objek ke-1, objek kedua. Dan kita sistem out println objekku titik x. Titik x ini berarti mengambil atribut ya. Atributnya ini apa saja, nanti kita coba deh supaya nggak bingung. Makanya kenapa kuliahnya saya buat seperti ini, supaya Anda bisa mengulang-ulang setel lagi ya. Kemudian kelas bisa digunakan banyak, kemudian bisa saling berhubungan. Misalnya ini ada sebuah kelas utama dan kelas kedua ya. Utama Java dan kedua Java. Misalnya seperti ini, public class utama ya di sini. Public class utama di sini. Kemudian kelas kedua. Kelas kedua ini memanggil kelas utama. Kalau ini kan kelas kedua memanggil kelas utama. Ini lihat, utamanya kan di file ini, kan di sini nggak ada namanya file utama, adanya di file yang ini dipanggil, tapi di kelas kedua bisa ya. Utama objekku, new utama. Karena di sini atribut atau variabelnya cuma ada satu, yaitu x, maka kita tinggal hanya bisa mencetak apa namanya nilai atributnya, yaitu x saja ya.
Ini kalau cara biasa ya, kalau kita menggunakan cara yang biasa. Kalau kita kan biasanya menggunakan NetBeans, kita nggak tahu proses sebenarnya. Sebetulnya kalau Anda sudah membuat sebuah program Java, Anda harus memberi nama, yaitu nama utama.java. Namanya besar, ini juga harus besar. Kalau sudah, nanti Anda harus dikompil menjadi obj. Di sini yaitu Java utama Java, sehingga supaya bisa diakses ya. Nah, ini kemudian juga Java kedua Java. Kalau kita jalankan, cara menjalankan itu Java kedua kan. Java kedua ini menjalankan, kalau Java ini mengcompile. Java compile, Java ini menjalankan. Kalau dijalankan misalnya pada Java kedua hasilnya adalah 5 ya. Anda bingung? Sebentar, jangan terlalu lama bingungnya. Lanjut. Ini sebentar lagi, atribut sebuah kelas pada pemrograman Java ini mirip ya, meskipun itu tidak betul, yaitu variabel ya. Contoh untuk yang modular itu adalah variabel. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah atribut kelas ya. Atau bisa dikatakan atribut kelas adalah sebuah variabel di dalam kelas. Ya. Atribut variabel, metode function sama dengan metode prosedur itu sama dengan analoginya adalah metode. Nah, di sini kita membuat kelas utama ya, yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Jadi ini adalah 3. Jadi kalau manusia misalnya integer tinggi sama dengan berapa? Integer berat. Jadi manusia punya berat dan tinggi. Istilah lain untuk atribut kelas adalah field. Ya. Untuk mengakses atribut kita menggunakan tanda titik, sintaks titik. Jadi kalau misalnya seperti yang sebelumnya yang bisa diakses, misalnya kelas utama kita buat objek 1 misalnya. Kalau kita mengakses atribut X berarti 1.x 1.y ya, nantilah. Nah, di sini ini sama dengan yang tadi ya, mengakses atribut utama adalah kelasnya, objek adalah objek yang kita buat, sama dengan new utama. Sistem out println objek titik x ya. Di sini bisa juga kita merubah sebuah nilai atribut ya, nilai. Misalnya di sini X, kita mau kasih nilai objek titik X bisa, tapi nggak boleh langsung utamanya, tapi menggunakan objeknya ya. Ini. Atau nilainya mau kita rubah, misalnya atribut awal 10, atau misalnya begini, nyawa sebuah karakter game itu pada saat awal diciptakan nilainya 100, nyawanya 100, kena tembak dia berkurang 25%, sisa 75. Nah, bisa juga seperti itu. Misalnya ini 100, lalu objek sama dengan 100 dikurangi 25, berarti nyawa kok menjadi 75. Sama seperti itu ya.
Kemudian dalam sebuah variabel atau atribut ada yang nilainya tidak bisa dirubah. Kenapa? Misalnya kita punya nilai Pi sama dengan 3,14. Gak mungkin lah namanya Pi berubah tiba-tiba menjadi 7, 10, kan gak mungkin. Tetap 3,14. Nah, supaya nilainya tidak berubah-ubah, kita kasih keyword final. Nah, di sini final integer x sama dengan 10, berarti ini akan nilainya 10 terus. Kalau kita kasih nilai 25, dia tidak akan bisa, akan error. Ya. Berarti ini kemungkinan yang akan muncul adalah tetap yang 10. Tidak bisa dirubah menjadi 25. Ya. Oke, sekarang kita coba ke NetBeans-nya. Kita buat project. Misalnya uji coba. Uji kelas gitu ya. Kita nulisnya kecil di sini ya, tapi nanti akan menjadi besar. Karena perjanjiannya atau konvensinya seperti itu. Nah, lihat di sini ya, public class, uji kelas. Ini kelasnya, ini program utamanya atau statement untuk menampilkan. Tidak bisa langsung ditampilkan di sini, tapi harus di sini ya. Kalau tidak mengandung ini tidak bisa ditampilkan. Nah, kita coba buat sebuah atribut, misalnya integer nilai sama dengan 10. Kita buat misalnya langsung sistem